Nah, yang selanjutnya kita lihat, bukti yang keempat yaitu embriologi perbandingan. Jadi, embriologi perbandingan, jadi perkembangan siga vertebrata yang berkembang biak secara seksual menunjukkan adanya persamaan pada fase tertentu gitu. Jadi pada fase yang pertama yaitu fase embriologi, dia ada punya, persamaan gitu ya. Jadi apabila teman-teman, lihat, ini adalah gambar dari embrio vertebrata, oke, dari ikan hingga ke manusia, ikan, salamander, kura-kura, ayam, hoax, kemudian calf, rabbit, hingga ke bayi manusia. Nah, di manusia sampai dari ikan sampai manusia ini teman-teman kita bisa lihat bahwa dia punya tahapan embriologi ini dia cenderung sama gitu kan. Dia memiliki struktur yang cenderung sama. Nah, perkembangan embrio dari zigot menuju ke dewasa ini disebut sebagai perkembangan atau dikenal dengan istilah ontogeni. Oke, jadi ke sana ke ontogeni itu terkait dengan perkembangan sigot, embrio dari sigot menuju menuju dewasa. Nah, perkembangan dari filum tingkat yang rendah menuju menuju ke filum tingkat tinggi secara evolusi disebut sebagai filogeni. Jadi yang ke sana, yang kiri ke kanan ke atas sana, ini adalah perkembangan secara filogeni. Oke. Jadi, menurut Ernest Haeckel, ontogeni merupakan pengulangan secara cepat dari filogeni. Jadi filogeni dia mungkin lama ya, kita melihat, bagaimana mereka itu saling berevolusi dari fish hingga ke human, oke, cabang-cabang dari Pisces hingga ke kelompok mamalia. Tetapi ontogeni ini dia menggambarkan pengulangan yang cepat gitu. Jadi dia sebenarnya menggambarkan filogeni tetapi dalam waktu yang relatif lebih cepat gitu. Oke, nah dan masing-masing, karena di sini dilihat bahwa fish hingga human itu dia cenderung memiliki, bentuk embrio yang cenderung sama, bentuk tahapan sigot yang cenderung sama, maka diduga bahwa mereka ada punya satu gen khusus yang memang sama yang dimiliki oleh, zigot, ikan hingga ke manusia. Sehingga pada dalam awal tahap perkembangannya mereka menunjukkan struktur maupun ciri yang cenderung sama, oke. Jadi, ini juga akan mendukung bahwa sebenarnya mereka juga berkembang dari satu nenek moyang yang sama gitu. Oke, jadi embrio dapat juga digunakan sebagai bukti, penunjuk, terjadinya adanya evolusi gitu. Oke. Nah, yang kelima itu ada petunjuk, secara biokimia. Nah, petunjuk, secara biokimia ini dikenal juga atau sebagai uji disebut juga sebagai uji Precipitin. Jadi uji Precipitin ini atau uji endapan adalah menguji reaksi antara antigen sama antibodi gitu ya. Jadi kita tahu bagaimana cara kerja antibodi, yaitu dia berikatan sama antigen dan dia akan mengaglutinasi si gen tersebut. Antibodi akan mengaglutinasi antigen tersebut sehingga, eee, penggumpalan atau, sedimentasi ini, pengendapan ini dapat diuji melalui, uji Precipitin gitu ya. Nah, semakin banyak endapan yang terbentuk, jadi semakin banyak, endapan yang terbentuk, maka dia akan menunjukkan bahwa semakin dekat kekerabatan antara kedua organisme yang diuji. Mekanisme. Oke. Nah, misalkan ada 3 misalkan jadi ada 3 kelompok organisme gitu misalkan A, B, sama C gitu. Nah, tetapi ternyata apabila kita lihat bahwa, uji uji
pipitin ini dia menunjukkan bahwa, organisme A sama, organisme B, dia memiliki nilai endapan itu yang lebih tinggi. Artinya bahwa ada beberapa, protein ataupun ada beberapa susunan kimia yang dimiliki oleh A dan B ini cenderung sama, sehingga mereka itu dapat berikatan dan dapat mengendap gitu ya, dibandingkan misalkan A dengan C misalkan. Nah, kalau seandainya, ada punya kesamaan yang tinggi antara A dan B sehingga mereka terbentuk dan mereka saling berikatan dan terjadinya endapan, maka dapat disimpulkan bahwa organisme A dan B ini dia punya pasangan antibodi antigennya itu, cenderung mirip gitu sehingga, mereka berdua lebih berkerabat dekat gitu dibandingkan A dengan C gitu. Oke, jadi semakin tinggi atau semakin besar endapan yang terbentuk, menunjukkan bahwa susunan kimianya juga semakin mirip dan dia menunjukkan bahwa semakin dekat kekerabatan antara organisme tersebut gitu. Oke. Nah, kemudian, petunjuk yang keenam ada, perbandingan fisiologi dari organisme. Ini dilakukan oke, dia dapat dilakukan dengan membandingkan, eee, kita bandingkan antara ciri fisiologi, oke, antara, seperti, ekskresi maupun respirasi ataupun misalkan sistem peredaran darah dan lain sebagainya. Oke, dari satu organisme dengan organisme yang